gambaran kecil sederhana, namun Quran yang bicara. Cukup sebuah film yang diputar oleh Allah, kisah fakta dan nyata Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cukup jadi bukti, cukup jadi saksi. Ketika pengertian hilang dari hati seseorang, pasti bertanya. Ini kisah bingung. Ketika pengertian hilang, pasti betakun. Kalau betakun boleh jika ingin penjelasan, tapi kalau betakun menyalahkan, maka itulah yang menyebabkan keluar dari ahli tasawuf. Nabi Khidir sudah bilang, la tas'alni, jangan kau tanyakan kepadaku apa alasan aku jadi begini. Cukup kamu menjawab satu pertanyaan. Aku punya alasan dan pasti baik walau aku kada tahu apa alasan. Cukup, kata Nabi Khidir. Itu aja. Pandang aku punya alasan dan alasanku baik, dan walaupun engkau tidak tahu apa alasanku. Tapi Nabi Musa menggambarkan, betakun sidin. Kenapa jadi kapal pian hancur? Bingung kan bahasanya, lalu betakun. Akan apa jadi pian membunuh anak dan bayi? Gatal untuk bertanya. Diawali sepertinya dengan bingung. Nah, jelaskah? Pahamkah? Mari kita kejar pengertian. Karena dengan mengerti, mulut ini akan mampu mengamalkan diam yang diumpamakan dalam qasidah, diam itu emas, bicara itu perak. Mudah-mudahan. Maka awal mula-mula yang masuk ke dalam hati kita harusnya pasti ada hikmat. Pasti ada baiknya itu ya. Dan kita tahu juga apakah hikmatnya, tahu juga apakah bagusnya, memang kada tahu, tapi telah mencoba mengamalkan, pasti ada hikmatnya, pasti ada hikmatnya, pasti ada hikmatnya. Ini sudah mulai mengunci pertanyaan, ini sudah mulai membuang kebingungan, mulai bingung kada dah, betakun kada lagi. Lihat orang ahli maksiat, ya Allah, mudahan dia masuk surga, mudahan jangan disiksa di neraka. Aku kalau boleh ngomong, akhlak budi pekerti almarhum guru, aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Aku yakin itu, karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Kenapa? Yakin? Karena di akhirat nggak ada dendam, di akhirat nggak ada hasad, di akhirat yang ada hanya rahmat dan kasih sayang. Bahkan aku yakin beliau mampu, kita belum tentu, karena level akhlak jauh. Beliau mampu ketika musuh-musuh beliau dalam sakaratil maut, beliau mampu menolong, mengamalkan akhlak menolong kepada musuh-musuh beliau.
beliau. Saat aku ditanya dan saat itu aku hadir, kurang lebih jarak kada jauh di majelis pengajian zaman dan masa Sidin hidup. Kita berdiri, saat berdiri Sidin Singsing gamis, bahkan dengan nampak kelihatan cawat. Alhamdulillah aku saat itu masih ingat rasa sampai hari ini. Terucap kata di dalam hati, bah hebat ya. Alhamdulillah. Siapa orang yang mampu seperti ini? Siapa orang yang sanggup menghinakan dirinya seperti ini? Siapa orang yang mampu memandang dirinya paling hina di muka bumi? Bah, pian hebat. Kita coba, nang nyata sudah mencuntan bakulimnya, nang nyata sudah melakukan kesalahan, orang punya CCTV, punya bukti, bakulim mati. Kada mau mengaku salah, kada mau mengaku hina, kada mau merasa hina. Hah? Alhamdulillah, ingat lagi aku masih anak kada jauh, tekipik kada jua, tekajut kada jua, tapi hebat ya. Alhamdulillah. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Hah? Supaya ini artinya, ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo bahasanya tuh mengada-ngada kata. Dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri ketika aku bertiga dengan almarhum abahku. Beliau menyambat abah itu Muhammad, mat aku matai bermimpi Rasulullah, Mbah Tupang. Pokoknya muha Rasulullah dari ujung rambut sampai ke ujung batis itu ya aku pendengar yang menaguk dan mencuntan. Bahasanya orang pendengaran berdua kucuntan ya lah, jelas karena Sidin sama arwah abah kayaknya kada berkulit-kulitan. Itu sudah bahasa yang bukan sombong, bukan koyo, bukan agak, bahwa pemegang kutub adalah beliau. Lalu matai bila aku keganangan lawan Nabi, becaramin aku melihat muhaku, langsung ku keganangan Nabi. Paham lah? Kada ada lagi kisah diri, kada ada lagi kisah seorang. Sidin itu dalam hidup beliau membawa orang, bukan membawa diri. Namun kita janganlah sombong, tetap bersyukur selalu kepada Allah. Walaupun mungkin kita tidak sehebat beliau, jelas. Walaupun kita banjar, tidak banyak punya amal seperti beliau, tidak punya akhlak seperti beliau, tapi syukur kita punya cinta. Insya Allah kita punya cinta. Banjar Masin. Artinya inilah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki.
kehendaki kaulah dihual. Nah, jadi kada perlu bingung. Kada perlu bingung bisa. Dan orang-orang yang memusuhi, menyambati, menghina mungkin itu hikmatnya. Allah akan perlihatkan makom dan kedudukan sidin di waktu dan di tempat yang tepat nantinya. Tunggu. Walaupun di dunia mungkin belum kelihatan, siapa tahu di akhirat beliau mampu. Ini mampu nih, oh ada kegampangan, mampu memberikan rahmat kepada musuh-musuh, memberikan kasih sayang kepada musuh-musuhnya, memberikan surga kepada musuh-musuhnya. Kenapa? Iya, karena itulah kehebatan. Kenapa jadi bisa hebat? Karena Allah lah. Kalau dipikirkan ya, asal ada medai aja. Nah ini bang logika, jangan main logika. Nah, sampai orang kafir itu saking hasadnya, wa qalu laula anzala alaina almalaika wa qala muta'ajjibin ab'atsallahu basyarar rasula. Kenapa jadi nang diutus jadi rasul tuh manusia kayak kami, jaka malaikat? Wah, tujar mereka padahal kada terima. Jakanya malaikat pulang nang diutus, napa pandirnya pulang? Nah itu bang orang kada terima bedulu. Tang utus Tuhan malaikat, wai nyatai kada makan, kada minum, kada ada nafsu. Jangan kau cintai dunia, nyatai kawa ibuan kafir. Nekat, kami manusia, ngepa menyuruh nyatai kawa, jangan makan, jangan gancang minum, nyatai nekat. Kayak itu pulang pandir tuh. Bila sudah kada hakun tuh pang. Kedok kejanang, jaka malaikat jar. Turnakannya malaikat, kualnya pun inya kada hakun. Kada hakun. Macam-macam cara sudah nah, mulai gambar sampai video, pilih mana bebinian naik kam kehandakin. Ini gambarnya, ini videonya. Kadanya, ini bungas sudah, ini putih. Ini kada hakun. Kada kawai kan beribu-ribu dah argumen ini bungas nah. Ini ahlak bagus. Dah ini. Sekalinya anak lawan lalakian. Medai kada hakun. Aku kalau boleh mengusul, hai orang Banjar yang kemudian berangkat menuntut ilmu ke negara manapun, ku memohon kalian pulang ke Banjarmasin, jangan kau musuhi sekumpul. Hanya itu yang usulan ulun. Ayo aja musuhin yang lain, tapi jangan salah sidin apa, kurang sidin apa. Kitab-kitab bujur nanti baca sidin. Malam Senin memakan orang, malam Jumat memakan orang, belum lagi berbagi amplop. Seandainya sidin kada membuka rahasia perbuatan sidin, seandainya sidin kada membuka rahasia perbuatan sidin, kita wajib tetap husnudzon. Namun hati yang tak bisa didustai, cinta beliau kepada umat, sayang beliau kepada umat, perhatian beliau kepada umat, kalau mengumpul di Cempaka
Kenapa aku mengadakan dan mengelola Az-Zahra? Karena ongkosnya sagan aku garing, sagan aku bersedekah, sagan aku membantu bini guru-guruku. Harus seandainya, ini harus, seandainya beliau tidak menerangkan, tidak menceritakan kenapanya, tetap harus wajib husnuzan. Inilah kepedulian hati yang kada kawa didustai. Maras orang tersalah, maras orang jadi salah sangka, diutarakan lagi alasannya, dibuka lagi alasannya, agar orang bisa ngerti. Itu kada denang menyambati jual pulang ngalihai. Jadi Sidin itu kam bila disambati orang tuh tertawa aja. Kenapa? Karena Sidin teduhulu sudah menyambati diri Sidin. Ada kita nih jadi takajud tuh lagi asik-asik memuji diri, ada namanya menyambati, lalu tercengangin itu. Nah, ada Sidin tuh dasar menyambati diri lah, menyambati lawan diri. Bahkan Sidin pernah berucap, misalnya nih Sidin ini nalah nyambati ulun, misal ada buah nikah memuji ulun nih, Sidin nyambati apa musuh Sidin, orang yang merendahkan Sidin, orang yang menghina Sidin, apa kalimat Sidin? Hanya inya nang tahu siapa aku, hanya inya nang tahu hakikat diriku. Ini orang muji semua dimihina, neng ini nang dipuji Sidin. Inya jangan tahu hatiku, inya tahu diriku. Allah. Jadi aja sudah, kita nih ngaku-ngaku Jepang penyembah yang ada juga orang penyembah yang biar kai menggawinang sunat. Ada kita nih belum bersunat. Quran paling bulan Ramadan itu genang panas-panas ya gogodoh lah, muntah ya ayam ngerokok dimakan ya Allah. Awal 1, 2, 3, 4 hari kolera batu pangte kemanakah Quran tuh andaknya lagi. Mudah-mudahan kita beruntung, alhamdulillah. Itu aja. Adapun orang yang menyambati mahapa, kita doakan mudahan mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah, biasakan mulut mendoakan yang baik kepada ahli maksiat. Ini awal pengertian yang kita miliki. Ini awal pengertian. Selebihnya gonoli lagi pengertian. Selebihnya gonoli lagi pengertian. Sampai ketika seorang hamba dihabari oleh Allah, "Hai Fulan bin Fulan, kau ahli neraka." Apa katanya? "Ya Allah, kau Tuhan, hak engkau memasukkan ulun ke neraka. Apapun alasannya pasti baik, walaupun ulun kada tahu apa alasannya. Hak ulun adalah hamba. Hamba tetap melaksanakan ibadah dan perintah walaupun ahli neraka. Karena ulun hamba, ulun harus tetap menggawi apa nang pian suruh, dan ulun tidak pernah menyalahkan pian karena pian punya alasan. Alasan itu pasti ada dan baik dan benar walaupun ulun kada tahu apa bentuk alasan itu. Ini saking mengertinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita paling kada beisi cinta barang dulu. Cinta tuh jogonol bangga sudah padilatnya, apalagi beisi mengerti Allah. Bisi cinta aja sudah dulu luar biasa sudah, apalagi bisi mengerti. Nah itu tadi. Jadi kenapa jangannya kada malaikat jarhan nyeka itu pangdah. Wa qala ta'ala wa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Nyawe bingung lah, ada seorang laki-laki membawa ayat Allah, membawa bubuhan nyawa, bingung nyawa aja Tuhan. Kada perlu bingung, mun Allah hendak apa mau dikatakan. Iya kalau. Nah jadi
Ya mudah-mudahan lah kita mencoba jangan bingung, jangan hadir, apalagi pulang anu bungol. Bingung tuh mungkin dokula lawan bungol. Bungol tuh bungol lalu, bingung tuh bingung tuh sama bungol. Penasaran apa nek? Apa? Ya sama bungol. Ya kenapa jadi bingung? Karena kadang-kadang pakai logika. Nah, justru itu. Apabila kita dapat masalah besar, gonol kayak apapun, jangan bingung. Kenapa bingung? Itu terbiasa mengandalkan yang lain dari Allah. Itu aja jawabannya dimuncul bingung. Kayak apa lagi nanya? Kayak apa lagi? Kayak apa lagi? Menurut dia habis jalan. Ini orang yang terbiasa mengandalkan ghairullah. Lalu karena gairullah nang lain dari Allah, yang mau dokter, yang mau obat, yang mau apapun, habis sudah. Lalu apalagi nanya? Kayak apalagi nah? Orang yang belajar sifat 20 bingung kada pernah muncul. Habis obat, dokter habis jalan, habis cara, Allah ada. Kada berbingung-bingungan. Allah ada. Lalu masalah gonol kayak apapun, jawabannya kada bongkos, kada perlu turak begojek, kada perlu begrab. Masalah gonol nang kada kawa lagi dirumuskan, cukup mengangkat tangan. Ya Allah, hamba yakin kau ada. Hanya kau yang bisa menyelesaikan masalah ini. Selesai. Hanya engkau. Selama masih ada harapan, insya Allah bingung kada pernah muncul. Ayo aja selama nang sakitnya harapan hilang, muncul bingung mau dah tak. Orang bingung tuh mau dah. Ngaran bingung. Orang bingung tuh kayak kebakaran lah. Bingung yang nanti angkat duguling dikira anak. Ini bingung. Tapi kalau masih ada harapan, bingung insya Allah.